Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Amir dengan NIM 24111333026. Dan perkenalkan, nama saya Mawarehan dengan NIM 2411133018. Izin kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pasar monopoli dan oligopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk di mana ada penjual tunggal yang menguasai pasar penjual tersebut, berkuasa untuk menentukan harga serta tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tersebut tidak ada barang lain yang sejenis serta tidak ada persaingan atau kompetitor. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen yang mendominasi pasar. Yang kedua, tidak ada produk atau jasa yang dapat menggantikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga, hambatan pasar tinggi, baik secara alami maupun buatan. Yang keempat, penjual memiliki kendali penuh atas harga. Yang kelima, penjual tidak perlu melakukan promosi iklan. Yang keenam, keuntungan ekonomi yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan, yang pertama, keuntungan tinggi. Yang kedua, stabilitas perusahaan. Yang ketiga, harga stabil. Yang keempat, skala ekonomi yang mudah dikembangkan. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Yang keenam, efisiensi. Yang ketujuh, investasi dan infrastruktur. Kekurangannya, yang pertama, kurangnya pilihan konsumen. Yang kedua, harga yang tinggi. Yang ketiga, kesenjangan pendapatan. Yang keempat, eksploitasi pembeli. Yang kelima, kurangnya inovasi. Yang keenam, ketidaksetaraan distribusi. Yang ketujuh, pasar gelap. Yang kedelapan, tidak efisien. Contoh perusahaan pasar monopoli di Indonesia adalah: yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara, yaitu PLN. Yang kedua, Pertamina. Yang ketiga, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Yang keempat, PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang kelima, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Yang keenam, PT Pindad. Yang ketujuh, Bulog. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Muhammad Rehan. Kepada Muhammad Rehan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sedikit perusahaan yang mengendalikan pasar, sedangkan konsumennya berjumlah banyak. Dalam pasar oligopoli, persaingan tidak sempurna karena tidak ada satu perusahaan pun yang dapat mencegah perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-cirinya, yang pertama, jumlah perusahaan terbatas. Yang kedua, produk homogen. Ketiga, persaingan tidak sempurna. Keempat, saling ketergantungan. Yang kelima, hambatan untuk memasuki industri. Yang keenam, perusahaan memerlukan iklan yang kuat. Yang ketujuh, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Lalu yang terakhir, kerjasama antar produsen. Baiklah, saya Muhammad Ikon. Saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan oligopoli. Kelebihannya adalah pengendalian harga penjual, dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu karena jumlah penjual yang sedikit. Terus inovasi dan kualitas persaingan mendorong perusahaan untuk bersaing dalam hal inovasi dan kualitas produk. Yang ketiga, efisiensi atau persaingan antar perusahaan untuk memperoleh pangsa pasar dan mendorong efisiensi dalam produk dan pengurangan biaya.
Baiklah, saya akan menjelaskan kekurangan selanjutnya, yaitu yang pertama, hambatan masuk yang tinggi. Produsen baru akan sulit berkompetisi karena ketatnya persaingan. Yang kedua, perang harga. Sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat konsumen. Yang ketiga, tindakan produsen yang berkuasa. Tindakan produsen yang berkuasa dapat merugikan atau menguntungkan produsen lainnya. Yang keempat, pemborosan sumber daya ekonomi, yaitu memerlukan modal besar untuk melakukan promosi dan pemborosan sumber daya ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh pasar oligopoli. Berikut adalah beberapa contoh pasar oligopoli. Industri telekomunikasi. Pasar telekomunikasi di Indonesia dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, XL, Indosat, Ooredoo, dan Tri. Industri rokok. Industri rokok merupakan komoditas oligopoli di mana sebagian besar pangsa pasarnya dikuasai oleh beberapa industri besar. Industri kendaraan bermotor. Contoh perusahaan mobil yang termasuk oligopoli adalah Toyota, Suzuki, Honda, dan Isuzu. Yang keempat, industri retail. Pasar e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada menunjukkan ciri-ciri oligopoli karena tidak banyak perusahaan yang menyediakan jasa penerbangan yang maskapai penerbangan dapat bebas menentukan kebijakan seperti harga tiket pesawat. Industri semen, aluminium, dan baja. Industri ini merupakan contoh pasar oligopoli murni, di mana sebagian besar produknya distandarisasi. Selanjutnya adalah perbedaan pasar oligopoli dan monopoli. Pasar monopoli hanya dikuasai atau dipegang oleh suatu penjual sementara dalam pasar oligopoli ada lebih dari satu penjual yang menguasai pasar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.